Film dibuka dengan Nobita yang sedang tertidur di kamarnya dan bermimpi terbang bersama dengan Shizuka. Ya, dia adalah perempuan yang disukai oleh Nobita. Tiba-tiba ia dibangunkan oleh ibunya. Aing pernah ya kayak begini, mimpi kejeledak gitu kan. Nobita pun langsung bergegas bangun dan pergi sekolah karena sudah telat. Dan benar saja Nobita dihukum di luar kelas karena terlambat masuk sekolah. Ia juga sempat diledekin oleh Suneo. Beberapa saat kemudian Giant pun datang untuk meledekin Nobita juga. Untungnya Shizuka datang juga untuk menolong Nobita. Sepulang sekolah mereka pun bermain baseball di lapangan legend kebanggaan kita. Di sini ada adiknya si Giant yang bernama Jaiko. Sore harinya Nobita malah ketiduran karena dia ini bingung bagaimana cara mengubah nilai nolnya itu. Nah, sepanjang scene ini sebenarnya sedang dipantau oleh Doraemon dan satu karakter lagi yang nanti kalian tahu dia siapa. Doraemon kini ditugaskan untuk membantu Nobita agar hidup Nobita lebih berwarna lagi. Doraemon pun pergi ke timeline Nobita saat itu menggunakan mesin waktu legendnya dan film Stand By Me pun dimulai. Saat Nobita tertidur di malam hari, Doraemon datang lewat mesin waktunya itu dengan keluar dari laci mejanya Nobita. Seketika Nobita pun terbangun dan kaget karena melihat makhluk aneh gempal berwarna biru keluar dari laci mejanya. Kemudian satu orang lagi keluar juga yang bernama Sewashi. Sewashi dan Doraemon ini memberitahu kalau mereka berdua berasal dari masa depan yang time travel pergi ke masa lalu. Si Nobita pun makin kaget setelah melihat lacinya yang terdapat portal waktu. Kemudian Nobita membawakan makanan berupa kue dorayaki serta minuman untuk mereka berdua. Di sini Sewashi menjelaskan kalau dia ini adalah cucu dari cucunya Nobita. Sembari mereka mengobrol, Doraemon sangat menyukai kue dorayaki yang dimana makanan ini menjadi makanan favoritnya Doraemon. Sewashi kemudian menjelaskan bahwa nanti si Nobita ini bakal menikahi Jaiko. Yes, adiknya Giant. Aduh, suram. Jelas di sini Nobita sangat shock sekali karena melihat masa depannya yang justru berkeluarga bersama Jaiko. Sewashi juga menjelaskan kalau Nobita ini mendirikan sebuah perusahaan bernama Nobita Co. Ltd. Namun tak lama dari itu perusahaannya terbakar dan juga Nobita ini kelilit hutang yang cukup tinggi. Maka dari itu Sewashi pergi ke masa lalu untuk merubah realita yang ada agar masa depannya kembali cerah. Sewashi kemudian memaksa Doraemon yang sebenarnya tidak mau membantu Nobita. Doraemon kemudian diprogram tidak bisa pergi ke masa depan kecuali hidup Nobita sudah bahagia. Jika Doraemon melanggarnya maka ia akan kesetrum atau konslet lah. Di sini Doraemon memberikan sebuah alat pertamanya yaitu baling-baling bambu dan mengajarkan Nobita untuk terbang. Jelas dari sini saja Nobita sudah senang sekali dengan adanya Doraemon. Setelah itu Nobita pergi ke rumah Shizuka. Di sini Doraemon sudah mengira kalau sebenarnya Nobita itu sukanya ya dengan Shizuka dan bukan Jaiko. Maka dari itu Doraemon berkata bahwa kunci dari kebahagiaan Nobita bisa saja harus menikah dengan Shizuka di masa depan, yang berarti realita harus berubah ke realita yang memang diinginkan oleh Nobita itu sendiri. Pagi harinya Nobita kembali melakukan kebiasaannya yaitu kesiangan. Namun kali ini karena ada Doraemon maka Nobita bisa menggunakan pintu kemana saja untuk sampai ke sekolahnya. Ini juga adalah salah satu alat legendnya Doraemon. Kalau kita nonton versi yang 2 dimensinya pasti udah gak asing lagi sama nih alat. Nobita kemudian pamer kepada Giant dan juga Suneo karena kali ini ia tepat waktu untuk datang ke sekolah. Ia juga terpesona dengan kecantikan dari Shizuka. Malam harinya Doraemon memberikan makanan yang bernama roti penjiplak. Fungsi dari roti ini adalah kita tuliskan saja hal yang perlu kita ingat, kemudian makan roti itu. Efeknya adalah kita bisa menjadi jauh lebih ingat gitu dari yang kita tulis sebelumnya. Jelas ini memudahkan Nobita sekali dalam belajar. Nobita pun mendapat nilai yang cukup tinggi, namun Giant malah memukul
memukul Nobita karena merasa terkalahkan. Nobita pun kembali menggunakan alat Doraemon yang bernama jubah penghilang. Tujuan Nobita di sini hanya untuk membuat si Giant ini merasa jera. Mulai sekarang si Nobita sudah terbiasa dengan alatnya Doraemon seperti sarung tangan penggenggam, selimut waktu. By the way, selimut waktu ini konsepnya mirip kayak inversion ya. Ada juga kamera pakaian instan yang dimana Nobita justru menggunakannya untuk mengganti pakaiannya Shizuka menjadi bikini. Tapi tenang aja, nggak bakal gue sensor kok. Di sini mah sans. Ada juga alat peningkat kecepatan yang fungsinya untuk membuat orang yang memakainya dapat bergerak secepat kilat untuk melakukan aktivitasnya. Jadi kan lebih enak aja gitu kan, beraktivitasnya lebih cepat. Ada terowongan Gulliver yang dapat membuat penggunanya menjadi ukuran mini gitu. Asli ini alat kayaknya seru banget deh, sumpah dah. Tapi ngeri juga kalau kena kecoa gitu kan. Terus ada rumah pohon bawah tanah yang dibarengin dengan penggunaan terowongan Gulliver. Ada juga semprotan awan lembut yang dimana mereka kini bisa bermain di atas awan. Namun di sini sebenarnya keinginan Nobita tetap satu, yaitu ingin bersama dengan Shizuka. Dan sampailah pada saat dimana Nobita ini merasa iri dengan temannya yang bernama Dekisugi yang serba bisa. Karena di sini Nobita bisa melakukan apapun berkat Doraemon, bukan berkat dirinya sendiri. Sampailah pada saat dimana Doraemon ini mengeluarkan alat bernama telur peniru yang dapat membuat Shizuka berubah dan mulai mencintai si Nobita. Namun di tengah perjalanan telur itu ngeglinding yang membuat Giant justru menjadi korban pertama telur itu, hingga akhirnya Giant ini malah jadi suka dengan Suneo karena ya Suneo ini baru lewat di depannya gitu cuy. Di sini Doraemon tidak merekomendasikan Nobita melakukan hal ini karena menurutnya percuma jika memaksa orang untuk menyukai kita. Secara kebetulan Shizuka mau ke rumah si Nobita dan langsung dimasukkan ke dalam alat itu. Di sisi lain Suneo ketakutan dengan Giant yang mendadak jadi gay gitu kan. Namun tanpa disangka-sangka Dekisugi ini kejeblos ke kamarnya Nobita yang dibarengin dengan Shizuka yang keluar dari alat itu, yang membuat Shizuka menjadi makin cinta dengan Dekisugi. Ditambah lagi Dekisugi menyindir Nobita dengan bilang ia menyukai Shizuka bukan tergantung dari alat. Anjir, ini nyes banget sih. Akibat kejadian ini Nobita jadi makin insecure karena dia merasa bahwa ia merupakan orang yang tidak berguna. Doraemon pun jelas membentaknya karena Nobita dari awal itu tidak melakukan apapun ya. Semua bergantung pada alatnya Doraemon. Nobita itu nggak mau berusaha dan nggak berani untuk memulai. Maka dari itu Doraemon ingin sekali merubah Nobita. Baru deh besok paginya Nobita kembali bersemangat belajar. Namun saat ujian Nobita sangat kaget karena ia salah belajar mata pelajaran. Ulangan kali ini ternyata bahasa Jepang, sedangkan yang ia pelajari adalah matematika. Nobita pun kembali merasa sedih karena mendapat nilai 0 lagi dan dipermalukan di depan kelasnya. Di sini Nobita sadar bahwa dia memang bukan orang yang terbaik untuk Shizuka. Hingga pada akhirnya Nobita ini memutuskan untuk menjauhi Shizuka. Di sini Nobita berkata bahwa terus Nobita juga bilang seperti ini. Keesokan paginya Nobita mengembalikan beberapa barangnya Shizuka kepada ayah Shizuka, dan ayah Shizuka yang sedang sebat pun kayak kebingungan gitu kan, kunaon ya teh budak gitu. Shizuka yang sedang asik mandi pun mendengar ucapan selamat tinggal dari Nobita dan langsung bergegas mengejar Nobita. Namun di sini Nobita tetap tidak kuat menahan tangisnya jika harus kembali bertemu dengan Shizuka lagi. Ia pun memutuskan untuk membuat Shizuka membencinya dengan menarik roknya. Namun saat Shizuka berlari pulang, dia baru menyadari bahwa saat Nobita menarik rok sebenarnya Nobita itu memejamkan mata, yang berarti Nobita itu tidak melihat apa-apa dan ada sesuatu yang memaksa Nobita melakukan hal itu. Nobita juga di sini berpesan kepada Dekisugi untuk menjaga si Shizuka. Saat Nobita sedang menangis di kamar, kita melihat ada poster yang merupakan artis muda bernama Sumire. Mungkin kalian tidak asing ya dengan karakter ini karena pernah muncul juga kalau nggak salah di kartun 2D-nya. Di sisi lain, Shizuka tidak sengaja mendengar Suneo yang mengatakan bahwa Nobita saat ini sedang tertekan sekali dengan nilainya yang mendapat 0 itu, dan jelas itu membuat Shizuka kini mengetahui penyebab Nobita menjauhinya karena merasa tidak percaya diri. Di sisi lain, Nobita mendengar Shizuka yang sudah sampai di rumahnya dan ia meminta tolong Doraemon untuk memberikan alat agar Shizuka membencinya. Keluarlah ramuan pembenci, namun di sini si Nobita overdosis menggunakannya yang membuat seisi penghuni rumahnya Nobita itu pergi kecuali Shizuka yang tetap berjuang
terbang menemui Nobita. Nobita pun akhirnya memuntahkan ramuan itu dan Shizuka pun menyatakan bahwa ia sangat mengkhawatirkan Nobita. Malam harinya Doraemon memberitahu bahwa masa depan sudah berubah sedikit demi sedikit dengan apa yang dilakukan Nobita saat ini. Doraemon memberikan gambaran dari masa depan di mana Shizuka yang sudah berubah menjadi mama idaman dan sedang memarahi anaknya Nobita, yang berarti Nobita itu menikahnya dengan Shizuka dan bukan dengan si Jaiko suram. Jelas ini membuat Nobita sangat bahagia sekali ya. Namun keesokan harinya Dekisugi kembali mepet Shizuka karena akan bermain drama bersama. Jelas ini membuat masa depan Nobita kembali berubah arah lagi. Doraemon kemudian mengajak Nobita melihat nasib Shizuka di masa depan lewat televisi waktu dengan jarak waktu ke depan sekitar 14 tahun. Di sini terlihat Nobita dan Shizuka yang sudah dewasa. Shizuka mengajak Nobita untuk mendaki gunung bersama, namun Nobita ini menolaknya. Saat dipercepat lagi waktunya, ternyata Shizuka ini terjebak di tengah-tengah badai salju karena terpisah dari rombongannya. Jelas Nobita di masa sekarang tidak tega melihat Shizuka seperti itu. Nobita masa lalu pun kemudian mempercepat usianya agar bisa serupa dengan bentuk Nobita masa depan. Mereka berdua pun memasuki portal waktu untuk pergi ke masa depan di saat Shizuka terpisah dengan rombongannya itu. Sampailah mereka berdua di masa depan dan pergi menggunakan pintu kemana saja untuk menjemput Shizuka. Saat berhasil bertemu Shizuka, si Nobita ini menyusuri jalan hingga sampai di sebuah goa untuk beristirahat. Di sini Shizuka sedang tidak enak badan karena tertular flu. Di sini juga Shizuka menyadari bahwa Nobita ini membutuhkan orang untuk mendampinginya sebenarnya. Maka jawaban dari Shizuka itu adalah iya. Kemudian setelah itu Shizuka pingsan. Nobita pun berusaha membawa Shizuka ke pintu kemana saja agar segera ditolong Doraemon. Namun pintu kemana sajanya ternyata sudah terkubur salju yang membuat Nobita ini kebingungan, ditambah denyut nadi Shizuka juga semakin melemah. Nobita pun menghafal tanggal dan jam kejadian ini, kemudian mengingatnya agar di masa depan saat ia pada di timeline yang sama seperti sekarang, ia mengingat bahwa Shizuka ini dalam bahaya. Dan benar saja di sini masa depan berubah total, di mana Nobita versi sekarang ternyata mengingat tanggal yang dulu ia ingat di masa lalu saat pergi ke masa sekarang. Mereka pun dapat diselamatkan oleh Nobita di zaman itu. Shizuka pun berhasil dibawa ke rumah sakit. By the way, ini mobilnya merek Toyota ya. Di sini Nobita kecil menawarkan untuk memperkenalkan Nobita dewasa ke Doraemon, namun Nobita dewasa menolaknya dan bilang bahwa di sini Nobita dewasa juga sangat senang sekali mendengar jawaban ya, karena ternyata Nobita versi dewasa ini sudah melamar Shizuka dan di sini terkonfirmasi sudah bahwa Nobita akan menikah dengan Shizuka. Doraemon pun sangat senang mendengar kabar itu. Mereka pun pergi ke saat Nobita akan berangkat ke pernikahan, namun ternyata pernikahannya ini dilaksanakan besok. Doraemon dan Nobita pun membuntuti si Nobita dewasa, di mana mereka melihat ada Giant versi dewasa dan ada Tsunewa yang jadi Kribo. Di sini ada Dekisugi juga dan ada Jaiko yang menjadi seorang penulis komik. Setelah itu mereka berdua ke rumah Shizuka, yang dimana Shizuka ini ingin berbicara kepada ayahnya. Doraemon pun membantunya secara diam-diam dengan alat pemancar kejujuran. Ketika Shizuka berkata jujur bahwa ia ingin membatalkan pernikahan karena Shizuka belum bisa membalas kebaikan orang tuanya. Namun ayah Shizuka berkata seperti ini. Ayah Shizuka kemudian menceritakan bagaimana Shizuka lahir pada jam 3 dini hari dan juga beberapa kenangannya yang tak terlupakan. Ayahnya juga berkata kalau ia sudah tepat memilih Nobita untuk menjadi pendamping hidupnya. Maka dari itu Shizuka tidak perlu khawatir lagi. Nobita kecil dan Doraemon yang melihatnya secara langsung pun memutuskan untuk kembali pulang ke masa lalu, kemudian menemui Shizuka untuk berjanji akan membahagiakannya. Saat sore hari Nobita merasa bahwa ini adalah hari paling membahagiakan lama dia hidup gitu cuy. Seketika program misi Doraemon selesai yang mengharuskan Doraemon pulang ke masa depan. Nobita pun sangat sedih mendengar kabar bahwa Doraemon akan kembali ke masa depan. Ia memutuskan untuk menyendiri terlebih dahulu. Namun di perjalanan ia bertemu dengan Giant. Nobita pun terlibat perkelahian dengan Giant. Doraemon yang khawatir pergi menyusul Nobita. Sesampainya di sana Doraemon terkejut karena Nobita berhasil mengalahkan Giant tanpa bantuan dari Doraemon, walaupun dia ini udah babak belur.
Malam harinya Doraemon tidak tega menyampaikan salam perpisahan kepada Nobita dan hanya bisa menangis, nangis, dan menangis. Pagi harinya Doraemon sudah tidak ada karena pergi ke masa depan. Nobita kemudian berusaha untuk terbiasa dengan itu. Di sini kita diperlihatkan alat Doraemon yang sengaja ditinggalkan agar mengetahui gambaran masa depan Nobita. Siang harinya Nobita kembali dikerjain oleh Suneo dan kemudian ia bertemu dengan Giant yang mengatakan bahwa ia baru saja melihat Doraemon. Nobita yang sangat gembira langsung berlari ke rumahnya, namun ia tidak menemukan Doraemon. Nobita pun mengira bahwa Doraemon ini mungkin saja bersembunyi, maka dari itu ia berniat membelikan kue dorayaki untuknya. Namun ternyata di perjalanan Nobita ini sangat terpukul sekali karena Giant ini berbohong padanya dengan alasan April Mop. Nobita yang sangat sedih kembali mengingat bahwa Doraemon meninggalkan alatnya yang dimana saat dibuka itu merupakan ramuan pembohong. Cara kerja ramuan ini adalah jika kita minum ramuan itu, semua perkataan kita menjadi bertolak belakang dengan kejadiannya. Singkat cerita ia menggunakan ramuan itu untuk membalas Giant dan Suneo. Namun tetap saja setelah membalas itu dia tidak sebahagia bersama Doraemon. Saat sampai di rumah Nobita tidak sengaja mengucapkan kata kunci yaitu Doraemon tidak akan kembali. Saat masuk ke kamar Nobita pun terkejut. Kok bisa sih Doraemon balik lagi? Yes, obat keterbalikan perkataan yang tadi diminum si Nobita masih bekerja di tubuhnya. Karena Nobita bilang Doraemon tidak akan kembali, itu memutarbalikan fakta di mana Doraemon akan kembali lagi. Wih, ini sedih banget sih asli, menguras air mata cu. Dan akhirnya film pun ditutup. Gile asli, ini film memorable banget asli cuy, parah. Berhubung sebentar lagi bakal ada Stand By Me yang kedua, kayaknya kalian wajib banget nonton film ini deh. Seru banget, penuh dengan dunia-dunia fantasi, penuh dengan nostalgia. Kayak sesimpel alat yang dipakai Doraemon di film ini tuh adalah alat yang biasa kita lihat di versi kartunnya kan, atau di versi animenya kan. Adegannya pun sebenarnya simpel gitu, tapi nggak tahu kenapa karena dibantu dengan ekspresi serta background yang cakep, adegan tersebut jadi sangat menyentuh gitu. Kayak contoh misalnya gini, adegan kayak gini tuh sebenarnya adegan yang ngebuat kita tuh akan teringat terus gitu cuy. Kayak lu udah nonton 100 kali misalnya, tapi tetap aja lu nangis ketika nonton adegan kayak begitu gitu. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketik di kolom komentar film seru animasi apalagi yang cocok buat kita ceritain. Kalau bisa yang cukup memorable ya buat kalian, biar kalian yang nonton juga ikut terkesima kan. Jangan lupa di share video ini agar banyak orang yang jadi lebih tahu soal film ini sebelum mereka menonton Stand By Me yang kedua. Gue Klebon X pamit undur diri and I'll come see you next time.